kelapa ini nilai tambahnya luar biasa besar, sampai 8.800%. Dan kalau ini betul-betul ditekuni oleh seluruh entitas bangsa Indonesia, mulai dari rakyat jelata hingga ke pimpinan tertinggi di negara ini, maka kita tidak akan mengalami kesulitan. Dari kelapa ini 3,7 juta hektar lahan kita di Indonesia mendudukkan kita sebagai juara 1 di dunia. Saingan kita cuma Filipina, India, tidak terlalu signifikan. India hanya 1,1 juta hektar, sementara yang agak signifikan Filipina. Bedanya kalau Filipina dikerjakan secara kapitalistik, nah saya ingin berbeda dengan sistem di Filipina, yaitu dengan sistem yang lebih berbasis kepada usaha bersama, karena kebetulan di Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 1 sudah jelas ekonomi kita harus berbasis kepada usaha bersama. Akhirnya semua entitas saya ajak, yang petani saya kasih saham, yang pemecah masalah saya kasih saham, yang pedagang juga saya saham, pegawai pemerintah dan pensiunan juga saya kasih saham, semuanya bersatu padu. Sehingga daya saing kita berasal dari keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Oleh karena itu input teknologi, input intelijen marketing, input pembuatan jaringan pemasaran, input pengembangan sumber daya manusia adalah menjadi sasaran pokok saya. Nah, kemudian dari situ tampak jelas ternyata growth-nya luar biasa besar, 75% growth-nya. Sehingga kalau pemerintah melihat ini sebagai peluang untuk mengatasi permasalahan ekonomi bangsa, tentunya dana-dana yang sekarang ini semerawut penggunaannya lebih diarahkan fokus ke agroindustri yang lokomotifnya adalah kelapa. Karena dari kelapa ini 1.600 produk akhir bisa dihasilkan. 700 triliun setiap tahun bisa dihasilkan. Kalau kita naikkan menjadi 1.600 produk, menjadi monoasil gliserol, pharmaceutical goods, cosmetical goods, kemudian industrial goods, itu menjadi 4.000 triliun. Nah, oleh karena itu yang kami harapkan adalah para pejabat negara, khususnya Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Mendiknas, kemudian Menaker, Trans, Mensos, Menkop, segala macam ini harus bersatu padu, terintegrasi seperti yang saya lakukan melalui kegiatan klaster pedesaan yang saya sebut dengan Agroindustrial Export Cluster. Ekonomi harus berbasis di pedesaan, bukan perkotaan. Saya ingin geret itu sarjana-sarjana kembali ke pedesaan, apapun sarjana, mau sarjana pertanian kayak, sarjana IT kayak, segala macam. Kalau kita mulai industri itu dari pedesaan, overhead cost itu hampir, kita tekan banyak. Dan usaha bersama overhead cost nol, hampir nol lah. Karena direktur, manajer itu tidak digaji. Mereka mendapatkan hasil itu berdasarkan sisa hasil usaha, mendapatkan dari profit yang diperoleh dari usaha mereka. Nah, ketika industri itu munculnya di pedesaan, desa-desa menjadi indah. Seperti sekarang, saya lebih enak tinggal di desa terus terang daripada di kota. Jakarta macet. Jadi di sini saya berkumpul dengan banyak tim. Terus ada yang pertama itu kita kerjasama dengan UD Sumber Rezeki, saya sendiri yang memimpin dari The Improvement Institute dengan Pak Wisnu Garjito, di mana beliau sebagai untuk pengembangan produk, pengembangan jaringan, pengembangan juga pemasaran. Jadi kita kerjasama bareng-bareng, kerjasama dengan petani juga, terus juga kerjasama dengan para eksportir, yang dengan para mahasiswa, terus juga dengan anak-anak dari sekolah SMK, kejuruan,
dengan Pemda-Pemda di daerah. Jadi kita banyak sekali yang terkait dalam usaha ini. Jadi di mana usaha ini yang kita sebut ada usaha bersama. Jadi kita tidak merasa perusahaan itu milik kita sendiri, tapi perusahaan itu kita milik rame-rame. Nah, di dalam pembagian hasilnya itu 30% untuk petani, 30% untuk pemasar, 30% untuk peneliti, dan 10%-nya itu untuk kita sisihkan sebagian itu untuk yatim piatu, untuk duafa, juga untuk keperluan untuk karyawan, seperti mungkin ada yang sakit, terkena bencana, atau mungkin ada keperluan yang lain. Nah, itu kita sisihkan dari yang 10% tersebut.